Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatihah ila hadratin Mustafa wa sayyidina wa habibina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam ajwali khususan Sayyidah Khadijatul Kubra binti Khuwailid wa dzurriyyati khususan Fatimatu Zahra bint Rasulillah wa sayyidina Hasan wal Husain wa Ali wa quraba wa sahabat tabi'in al-awliya wal ulama wa syuhada wa syuhil bin yatil qabul wa tawassul tamam bi kulli ma'mur bin yatin nabiyyun sawaqus salih khususan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita sudah hari yang ke-8 untuk melaksanakan umrah paket arba'in. Insyaallah kita akan keluar dari kota Madinah besok habis salat zuhur. Nah, jadi kita habis salat zuhur besok keluar. Namun sebelum kita keluar, ini ada beberapa persiapan. Di antaranya teknis keberangkatan kita ialah masalah kopor kita. Nah, kopor malam ini sudah disiapkan dan dibuat barang-barang pian. Habis itu dikunci. Nah, besok habis salat subuh dikeluarkan. Nah, jadi dikeluarkan barang-barang pian. Semua yang ada malam ini sudah beres semua. Habis itu, habis salat subuh keluarkan selambat-lambatnya jam 10 siang. Sudah semua keluar. Nanti kalau ada keluar barang pian, nanti pian mengeluarkan sendiri. Porternya habis kira jam 10, jam 11 itu kan. Dan bisa ketinggalan. Dan habis itu besok paginya kita melaksanakan ziarah wada. Habis makan pagi sudah selesai, mungkin jam 8 atau jam 8 selambatnya kita sudah berangkat. Itu melaksanakan ziarah wada. Arti ziarah wada itu ulun mengartikan ziarah itu kita berlaporan kepada Rasulullah, minta izin hendak bulik. Nah, kita kemarin bapadah lawan sidin masuk kan. Nah, jadi kita besok pagi minta izin lawan sidin hendak bulik mendatangi keluarga. Namun meminta lagi kita diundang lagi kemari dan bersama keluarga-keluarga kami yang ada yang belum melaksanakan berziarah ke tempat beliau. Nah, itu melaksanakan pagi setelah makan pagi. Baju bebas saja, kalau bisa putih bagus. Nah, terus habis itu kita melaksanakan tadi sudah ziarah wada, tadi sudah selesai, maka kita pulanglah ke hotel. Nah, pulang ke hotel kita artinya kurang lebih jam 10 atau jam 11 kita memakai kain ihram di hotel. Tapi jangan berniat dulu. Nah, jadi sebelum Johor kita makanan dulu di sini. Nah, walaupun kita sudah memakai ihram, namun kita belum berniat lagi, itu kada dapat larangan yang 10 itu masih belum berlaku. Nah, biar bersalawar lagi kada apa-apa biar, atau baju kaos. Nah, setelah memakai kain ihram, habis itu kita makan di restoran, habis itu kita ke masjid. Karena kita kalau makan seperti biasa nanti terlambat, kita nunggu kan jam berapa baru selesai. Mungkin kita jam 2 sudah keluar dari hotel ini kan. Nah, kemudian kita pergilah ke masjid untuk melaksanakan salat johor. Nah, salat johornya nanti kita jamak ta'dim di kasar. Jadi sembahyang johor kita gabung ke asar. Nah, namun seperti apa melaksanakannya seperti biasa. Jadi kita sembahyang tamam dulu,
imam. Jadi berniat di dalam hati, sahjaku aku sembahyang johor 4 rakaat dihimpun dengan asar 2 rakaat fardu karena Allah Ta'ala. Kalau bahasa Arabnya gini bang, usolli fardhu zuhri 4 rakaatin mustaqbilal qiblati kasran majmu'an lil asri mahmuman lillahi ta'ala. Itu bahasa Arabnya. Nah, kalau bahasa pian sudah hendak sembahyang tadi, sajaku aku sembahyang johor 4 rakaat mengikut imam, aku himpun sholat asar. Udah itu aja, niatnya sama aja. Kalau ada bisa yang seperti tadi kan. Nah kemudian biar umpatlah imam sembahyang 4 rakaat juga. Nah tamam, jawab tamam tuh tamam tuh 4 rakaat sama imam. Habis itu selesailah sembahyang, assalamualaikum, imam assalamualaikum, selesailah sembahyang 4 rakaat tadi johor. Kemudian pian bahasa sembahyang 2 rakaat sembahyang asalnya. Habis itu kamat pian dulu. Apakah kita berombongan atau masing-masing kan? Nah, jadi pian habis itu kamat surang sembahyang lagi kan. Lalu Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah sampai akhir. Kemudian pian sembahyang asar. Usolli fardhu asri rak'ataini kasran majmu'an lizuhri lillahi ta'ala. Atau itu juga usolli fardhu asri rak'ataini lillahi ta'ala. Karena biar sudah berniat di johor tadi. Nah, niatnya johor tadi amunnya kada bisa ben tadi gitu ya. Sahjaku aku sembahyang johor 4 rakaat, aku himpun sembahyang asar 2 rakaat sunat fardu karena Allah Ta'ala. Nah kayak itu yang awalnya tadi. Yang keduanya tadi biar usolli fardhu asri rak'ataini lillahi ta'ala aja biar Allahu Akbar. Jadi niatnya mulai awal tadi cukup sudah. Kemudian kita buliklah ke hotel masing-masing, persiapan untuk berangkat ke kota Mekah. Namun sambil dilihat barang-barang kita kan. Nah, dilihat kalau ada ketinggalan. Nah kemudian maka kita berpakaian ihram lah di hotel. Namun niat ihramnya itu cukup malam tuh aja. Salajur mandi subuh tuh nah. Berniat sahjaku nawaitul ghusla li ihrami sunnatalillahi ta'ala. Sahjaku aku mandi sunat ihram lillahi ta'ala. Itu aja niatnya kan, nawaitul ghusla nawaitul ghusla li ihrami sunnatalillahi ta'ala. Sahjaku aku mandi sunat ihram, sunat karena Allah Ta'ala. Itu malam aja sekalian mandi subuh. Nah seperti itu. Jadi subuh ini. Subuh ini. Nggih. Insyaallah untuk arba'in kita habis sholat isya. Habis arba'in itu sudah 40 waktu. Subuhnya itu 41, zuhurnya 42. Nah jadi habis itu maka berangkatlah kita ke Bir Ali sudah dalam keadaan berihram namun belum berniat. Nah jadi ada amun kawal tuh kada usah tong bersalawat kalau kada ingat kena. Nah pacul aja semuanya di kamar nih kan. Nah dipacul semua tapi niatnya kita sama-sama di Bir Ali. Nah kurang lebih 10 menit nyampai ke Masjid Bir Ali. Itu tempatnya mikotnya orang Madinah menuju Mekah. Nah seperti itu. Nah, kemudian sesampai di Masjid Bir Ali maka kita situ sembahyang tahiyatul masjid. Nah, habis itu 2 rakaat sembahyang tahiyatul masjid. Kemudian sembahyang sunat ihram. Nah, sembahyang sunat ihram 2 rakaat. Usolli sunnatul ihrami rak'ataini lillahi ta'ala. Sajaku aku sembahyang sunat ihram 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Sudah, maka pian berbuatlah di bis nanti dipandu bis 1, bis 2 ada ustadznya.
Nah, kemudian kita melaksanakan niat umrahnya nanti di base. Nah, tapi ulun ingatkan pulang lompian, sebelum berniat jangan sampai ada masih larangan ihram. Nah, jadi larangan ihram itu diantaranya ada 10 macam. Nah, setelah itu sudah semuanya larangan ihram tadi kita laksanakan, kemudian kita berniat umrah debes. Nah, nanti dipandu oleh ustadz kita yang memimpin, insyaallah. Nah, jadi umrah kita yang pertama mulai Madinah ke Makkah itu di Bir Ali itu niat umrah yang wajib. Maka itu disertakan dengan wajib. Seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata wa ahramtu biha fardhan alayya lillahi ta'ala. Ingatkan itu. Karena yang belum berumrah itu suatu kewajiban. Karena di dalam Al-Quran wa atimul hajja wa umrata lillah. Di dalam Al-Quran sempurnakanlah haji dan umrah. Nah, jadi kada kawal haji kita berumrah, tetap kewajiban kita melaksanakan umrah. Seperti itu. Nah, jadi kita nanti melaksanakan niatnya di base. Nah, jadi kita latihan dulu lah. Nah, kita latihan dulu supaya kada canggung nanti kan. Nah, ini kita sedang berada di dalam base. Kita menuju Mekah dan base mulai bergerak, maka berniatlah dipandu oleh ustadz kita nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nawaitul umrata wa ahramtu biha fardhan alayya lillahi ta'ala. Di dalam hati pian jangan bersuara, sahajaku aku berumrah dan berihram aku wajib atasku karena Allah Ta'ala. Kalau imamnya bersuara, bang, mau imamnya kada bersuara udah dapat ya Allah. Nabiyan di dalam hati, arti niat itu di dalam hati jangan dikeluarkan. Itu niat, melaksanakan niat. Nah, kemudian kita bertabiyahlah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, kita sudah melanjutkan, sudah berniat umrah dan sudah mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, maka wajiblah jamaah umrah apa syarat umrah yang beberapa perkara tadi. Nah, jadi orang yang wajib berumrah, satu, agamanya Islam, yang kedua berakal, yang ketiga balik, dan yang keempat merdeka, dan yang kelima mengetahui perbuatan umrah. Itu syarat orang umrah. Rukun umrah ada 5 perkara.
Pertama ihram, sudah kita melaksanakan ihram tadi di berali. Yang kedua tawaf, tawaf di Baitullah, mengirikan bahu kiri. Yang ketiga sa'i, yang keempat cukur, dan yang kelima tartib. Nah, itu harus kita ketahui dulu. Wajib umrah dua perkara, satu ihram dan mengambil mekot. Nah itu wajib tuh umrah tuh bila inya kada masuk kota Makkah, ke tanah haram kota Makkah. Kalau tidak berniat umrah maka dia wajib bayar dam. Namun boleh juga. Yang kedua itu menjauhi segala larangan-larangan yang diharamkan. Nah jadi beberapa larangan yang diharamkan setelah kita tadi mengambil mekot tadi sudah berniat umrah, berapa macam nang larangan nang tidak boleh orang di dalam keadaan ihram tadi. Ada berapa? Ada 9 macam. Satu, mencabut rambut atau bulu badan, sengaja atau kada sengaja itu sama. Kalau nyata tercabut satu itu bayar 1 mut, nang kedua 2 mut, nang ketiga 1 ikung kambing. Hati-hati rambut pian lah. Subuh tuh pakai jamas dulu, bujur-bujur. Nah hanya itu aman sudah. Maka itu pertama. Yang kedua meminyaki harum atau kepala atau janggut atau kumis. Nah kada boleh lagi pian tuh berminyak harum langsung sudah berniat deh. Kalau yang sampai di hotel yang ada minyak harum asal bau awak di perjalanan kan, itu jangan lagi. Yang ketiga akad nikah, jarang terjadilah. Yang keempat memotong koko. Nah memotong koko ini kadang-kadang di bis tunggaran perjalanan jauh 4-5 jam, lalu gigi ini sambil aja kebiasaan pas potong koko ini. Nah itu pian bayar dam. Nah dan yang kelima bersuka-suka dengan perempuan dengan syahwat. Nah kada boleh lawan bini seorang aja kada boleh. Nah dengan syahwat kalau wae kena di bis nih barayuan. Nah, pakarayuannya artinya nyambut kita seorang aja lawas kita lah, jadi kita kada sekamar guling kita nih. Nah, ini kada nyambut orang kita seorang ya lah. Cumanya aku gitu juga aja. Nah, lalu bagara itu syahwat namanya, maka itu bayar dam pian. Nah, ini jangan sepelekan, ya. Yang keenam, perempuan haram menutup muka dan laki-laki haram menutup kepala. Apa tadi? Jadi bebinian jangan ada bermasker lah atau bercadar berlapas saja. Nah laki-laki bang jangan menutup kepala, jangan berkopiah lagi, berpacul kopiah itu sudah. Nah, dan memakai pakaian yang menyarung badan. Nah yang ketujuh memakai wangi-wangian atau minyak harum. Yang kedelapan membunuh perburuan binatang. Nah membunuh perburuan binatang itu kita pian sana ada burung dara yang banyak nih. Kita dalam keadaan ihram jangan disipak-sipak burung dara itulah. Nah itu pian bayar dam toh, sama artinya membunuh perburuan binatang namanya itu, jangan dikatakan aja burung dara banyak di Makkah toh. Yang ke-9 jima. Nah jadi itu larangan ihram orang melaksanakan umrah. Nah itu sesudah sampai kita nanti di hotel. Nah ini kita langsung aja lah sampai di hotel, nanti kita mencari kamar masing-masing itu dalam keadaan ihram. Nah sudah dapat kamar hotel apa segala, masukkanlah pian. Nah kena ada sabun harum membasuh tangan jangan dulu karena dalam keadaan ihram. Nang kada sadarnya ini kebanyakan jamaah yang sudah lewat itu setelah masuk kamar, keluar kamar sekali hendak makanan, ulo lihat banyak nang bakopiah, nang baju kaos, nang basalawar, nang bagamis. Itu hati-hati pian. Ujulun pian bayar dam. Biar si ikung kambing bayar dam nang ini. Nah, aku kada ingat sih, kada tahu kada ingat julun larangannya. Nah, maka ulun ingatakan lawan pian lagi sekali, jangan terulang sama jamaah-jamaah yang lewat. Setelah sampai nanti di hotel, pian ulun bari kunci hotel, kemudian pian masuk ke dalam kamar hotel, diperintahkan untuk makan bersama. Tapi itu dalam keadaan ihram, menjaga yang 9 larangan ihram tadi. Pian jaga itu jangan sampai pian tadi
larangan ihram tadi dipakai tadi nang di apa? Haram atas orang berihram tadi nang 9 perkara tadi jangan di apa? Dijaga masih lagi. Nah, habis itu pian makan bersama mungkin jam 11 pian langsung dibawa ke haram, ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf dan sa'i dan cukur. Nah, jadi setelah itu kita melaksanakan tawaf dan sa'i dan cukur tadi, maka kita menghalukan kain ihramnya Ustaz. Pakai kain ihram, ada ihramnya ada. Nah ya. Ya. Nah ini kain ihram. Ya, mempraktikkan memakai kain ihramnya juga ya. Ini kain ihram. Nah, kain ihram ini seperti ini. Ya, kita ringkasnya seperti ini. Nah, memakai kain ihram seperti ini, kita ringkas, praktis. Ustadz ke dalam makan ini, kan bawahin ke dalam belakang terus. Nah, ya kan? Nah, biar ada pantingan lah. Nah, nanti kita sama-sama aja di ruang angin, mau dikatakan sama-sama aja. Oke, nah, barakat sama-sama kita. Nah, kayak kita bertapih juga tuh nah. Bertapih. Nah, aman. Kayak bertapih juga. Tidak ada kelihatan. Walaupun angin deras kayak apa aja tidak kelihatan. Nah. Amun salah pakai, bina nyaman jadi lihat, tapi hawas di sana. Kita akan tahu lagi tentang tawaf itu. Nah, gini. Yang kedua pakaian. Ini pakaian ini kalau kita melaksanakan tawaf ditutupi bahu kiri. Ini waktu melaksanakan tawaf. Kalau di perjalanan hari dingin boleh aja ini atau waktu sembahyang nanti. Dibikin gini aja boleh. Nah ini. Jadi melaksanakan tawaf harus seperti ini. Bahu kiri ditutup. Nah, abangnya bagus kan? Abang ini ada berguna. Ya. Kita langsung praktik. Kita sudah sampai tadi ke hotel. Habis itu melaksanakan ke Masjidil Haram. Sambil bertarbiyah nanti. Sesudah masuk tanah haram kota, setelah masuk tanah haram, sesudah masuk Masjidil Haram, maka kita melaksanakan tawaf. Tawaf ini ada Baitullah ini ada 4 wujud. Nah di sini rukun Yamani dan ini rukun Hajar Aswad. Nah jika kita melalui tawafnya ini, ya rukun Yamani. Jadi rukun Yamani kita mulai tawafnya itu nanti di rukun Yamani. Ya, kadang-kadang belakang Sultan. Katakan berbeda dari tadi itu. Katakan mereka. Ini penting lah. Ya. Ya. Jadi biasanya kita turun dari tanah Masjidil Haram, turunlah ke bawah utara, kita melihat situ. Nah ini Baitullah. Di situ ada pilar hijau. Nah di situ ada pilar hijau. Kalau dulu bergaris hitam, sekarang ini ada lagi ada pilar hijau. Itu mulai tawaf. Mulai tawafnya seperti ini. Kita mulai berniat mulai sini sudah boleh. Amun pian berniat mulai sebelah langsung pilar hijaunya. Ini Hajar Aswad. Ini Multazam, ini pintu Baitullah. Nah, jadi pian berniat kena seperti ini sebelum kurang lebih 1 depak. Apa nawaitu an atufa bihadzal baitil atiq sab'an kamilan lillahi ta'ala. Amun jangan ada bisa itu sahjaku aku tawaf di Baitullah 7 kali putaran sempurna karena Allah Ta'ala. Bismillah Allahu Akbar. Kalau Bismillah Allahu Akbar jangan kayak ini batang.
kita bahu kiri wajib mengirikan Baitullah. Kalau bacaannya lumur 2, pekerjaannya 6 iya. Nah, lalu kalau sampai ke sini sudah berniat tadi saja aku tawaf di Baitullah 7 kali putaran, 7 kali keliling sempurna karena Allah Ta'ala. Bismillah, Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala khawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Assalatu wassalamu ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nang balung nang di belakang kan masih ada lagi deh. Jangan dulu di muka nang kayak ini. 4 dia belum sampai lagi. Jangan. Jadi pian sampai ke sini biar jauh, orang sudah berdulu karenanya di depan. Nah, lalu pian juga Bismillah, Allahu Akbar. Ujar pian gurunya nih jawabannya bacaannya kedatangan aku nang apa pian bisa aja. Nah, tasbih, salawat, zikir. Amunnya pian kada bisa, amun pian hafal Yasin, baca Yasin. Nah, lalu membaca Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala khawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Assalatu wassalamu ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Atau membaca Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Kemudian sampailah ke rukun Yamani, sini bekas Hajar Aswad terdahulu. Nah, sesampai di sini pian sunat Bismillah, Allahu Akbar, tapi jangan dikucuk. Nah, jangan dikucuk, cuman istilah aja Bismillah, Allahu Akbar. Jangan dikucuk. Kalau situ tadi dikucuk tadi kan. Nah, kalau sini kada. Nah, lalu setelah rukun Yamani dan bekas Hajar Aswad terdahulu, kita sunat istilah lagi Bismillah, Allahu Akbar. Habis itu apa dibaca? Allahumma Rabbana atina bid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillah, Allahu Akbar. 1 putaran. Nah, lalu baca pula Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Assalatu wassalamu ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Bismillah, Allahu akbar. Allahumma Rabbana atina bid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Bismillah, Allahu akbar. Kujud 2 putaran sudah. Lalu bacaan yang panjang kurang ada di sini. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Assalatu wassalamu ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi firli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana waghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Panjang bacaannya begini parak aja tuntung. Nah, panjang bacaannya sampai kalau sudah sampai di rukun Yamani ini Bismillah, Allahu Akbar, itu wajib disuruh oleh Rasulullah membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bismillah, Allahu Akbar. Mendua Rabbana atina ini kan panjang karena sasak. Kada secepat ini kan. Nah, sudah 3 kali sampai 7 kali putaran, selesailah kita melaksanakan tawaf. Selesai. Nah, kalau pian melintas ke sedikit kena lah. Jangan mapas. Kena jauh Ustaz kena. Nah, dia Ustaz sampai sudah. Pian di belakang jangan lompat ke situ lagi, tuntungan ke sini juga. Nah, jangan kita kurang pian. Kalau pian. Nah, jadi pokoknya Ustaz ke ini, aku belum sampai lagi kata Ustaz belum di. Nah, kita ulun kene minggir sambil.
ke makam Ibrahim. Menyamping. Setelah tuntung selesai tawaf, maka kita sembahyang sunat di belakang makam Ibrahim 2 rakaat. Nah, usalli sunat tawaf fi raka'ataini lillahi ta'ala. Kita pada tawaf para ke makam Ibrahim tuh jauh-jauh ke bapaknya tapi asa berbintangan. Makam Ibrahim tadi. Sembahyanglah 2 rakaat tadi. Kemudian sudah sembahyang sunat sunat meminum air zam-zam. Kemudian kita melaksanakan sa'i. Nah itu. Nah jadi sampai situ kita sudah melaksanakan sa'i. Kemudian naiklah ke bukit Safa dulu. Nah jadi dipandu oleh ustadznya, nanti masuk ke bukit Safa lalu kita menghadap Baitullah berdoa, lalu berniat sahjaku aku sa'i mulai bukit Safa ke Marwah 7 kali bulik sempurna karena Allah Ta'ala. Nah mun mengiringi ustadznya kada terpisah nyaman, kalau lagi nabian terpisah. Nah jadi mulai Safa ke Marwah itu sekali, ke Marwah ke Safa 2 kali. Jangan mulai Safa ke Marwah, mulai Marwah ke Safa sekali kauyuhan pian. Kalau kita pisah kena kada sentutungan biar kawan mana sekalinya menghitung mulai bukit Safa itu ke Safa Marwah sekali. Ada kita sekali jangan kita 7 kali ini 14 kali. Nah maka tuh kayak kawan menghadangi ya Allah. Nah setelah itu habis itu maka kita melaksanakan cukur. Setelah cukur maka arti cukur itu tahallul, memotong rambut. Nah jadi memotong rambut itu berniat di dalam hati, sahjaku aku memotong rambut, menghilangkan atau membuang sifat nang kada bagus, ujub, riya, sum'ah, takabur. Prak potongnya guru itu. Nah jadi kita maka sucilah kita dalam sudah melaksanakan ibadah umrah kita. Nah adapun nang banyak kita dengar dari ustadz yang lain, ustadz ini masalah wudu di Mekah. Nah jadi sebagian guru lain tetap memakai Imam Syafi'i, apabila orang menyentuh lawan kita orang mang batal. Nah alih dua itu ya Allah. Nah kalau kita bila pun kita menyentuh orang kita nang batal. Nah, sedangkan tawaf ini wajib dalam keadaan suci. Nah lalu kayak apa mensiasati? Nah kalau ulun ambil betaklid dari Imam Malik. Karena Pak ulun ambil wadah guru Bakri, habis itu ambil lawan guru Yusuf di Sakumpul. Di sini betaklid karena susah. Nang kedua, ulun waktu belajar ada di dalam kitab kitab Taqrirut Sadidah, artinya syarat orang tawaf itu ada 10 macam. Bisitril aurat, menutup aurat. Di sini di dalam kitab nang musannif mengarang tadi. Nah yang kedua, at-taharatun anil hadasin, suci daripada hadas. Nah jadi kita dalam tawaf itu harus wajib menutup aurat satu. Yang kedua suci daripada hadas, artinya dalam keadaan berwudu. Falau lamasathu imra'atun ajnabiyatun. Nah presiden suci daripada hadas. Maka jika menyentuh kulit perempuan dan kulit laki-laki, ujar sidin batala wudu'a, maka batallah wudunya. Nah itu kenapa ada apa lagi? Apabila tersentuh, bila kita menyentuh lawan bini itu kita tetap batal. Pokoknya bila bersentuhan kulit laki-laki dan kulit perempuan, maka batallah wudunya. Nah, wa batala tawafa, maka batal juga tawafnya. Nah itu namanya. Wa dzalika asirun bi zihrah.
Karena yang demikian itu sangatlah susah untuk menjaganya. Nah ujar musannif, menjagana kada bagatukan itu susah. Nah, jadi ngalih di dalam waktu keadaan tawaf tadi. Nah, pada baksati maka tiada mengapa sidin bitaklidi al-Imam Maliki, kita bertaklid dengan Imam Malik sidin. Jadi kada mengapa bertaklid dengan Imam Malik tadi. Bidzalika fa'alaihi, pada demikian itu boleh aja sidin bertaklid. Nah, jadi lawan Imam Malik tadi bertaklid boleh aja. Indama yatawadda'u, dan berudunya itu ayyaduluka, maka bahwasanya menggosok-gosok akan tangannya. Nah, jadi berudunya beda sedikit. Nah, udunya kita seperti Imam Syafi'i juga tapi begancang, berbasuh. Nah, bimat. Nah, jadi membasuh kepalanya itu membasah ini sebagian. Nah, sebagian. Jadi ujar beliau, wayam sahu jami'ul ra'sihi, sebagian kepala membasuhnya. Jadi sama lawan Imam Syafi'i juga. Nah, jadi wudunya nawaitul wudu'a faradalillahi ta'ala, saja aku berwudu mengikut Imam Malik fardu karena Allah Ta'ala. Nah, wudu kejang. Nah, seperti ini. Nah, membasuh saling ke kepala, serta kepala ini sebagian kepala. Nah, bebinian seperti itu juga, tapi dalam kamar kan nyaman binian kan pacul kan. Sama bini-bini laki-laki kita bertaklid lawan Imam Malik karena ulun sudah mengambil sama beberapa guru, dan di dalam kitab menyampaikan kitabul takrirutus sadidah itu kemarin ulun ada membaca dalam kitab bahwa kita boleh bertaklid waktu tawaf itu karena menjaga supaya jangan tergatuk bini-bini laki-laki, kulit perempuan dan kulit laki-laki itu sangat susah aja musannif. Nah itu, jadi kita mengambil ulun dari guru ulun, beberapa guru ulun, dan ulun ijazahkan kepada pian semua. Nah, nah kemudian sudah selesai berwudunya, kemudian tawaf sudah, sa'i sudah, cukur sudah, maka selesailah melaksanakan tawaf kita, melaksanakan umrah kita 1 kali sudah. Nah, ada pun tempat-tempat yang sangat mustajabah di Baitullah, sampaikan. Di antaranya tempat yang mustajabah itu di antaranya adalah Multazam. Ini Hajar Aswad. Ini Multazam, ini pintu Baitullah. Hajar Aswad dengan pintu Baitullah kurang lebih 1 meter ini Multazam. Dan sangat mustajabah doanya sesudah tengah malam berdoa di sini. Nah, dan kedua di Hijri Ismail, di dalam ini Hijri Ismail. Berdoanya juga sesudah tengah malam, amunnya kawa pas dengan pancuran emas berdoa ini atau sembahyang. Yang ini bantri di bawah pancuran emas. Nah, yang ketiga di belakang makam Ibrahim. Itu sangat mustajabah doanya sesudah tengah malam. Dia namun kata kau mengkawal di pintu-pintunya bergantung berdoa. Apabila kata kau berpintangan aja walaupun ada 2 depan, karena sini sasak benar. Nah itu tempat-tempat mustajabah. Dan yang ketiga ada lagi masuk di Masjidil Haram sekarang ini kada boleh pakai kain baju tok. Nah jadi pian kalau hendak masuk Baitullah itu berpakai pakaian kain ihram boleh ke dalam. Kalau pian hendak hari-hari kena hendak naik Baitullah, sembahyang yang Baitullah itu memakai pakaian ihram. Biar bersalawat udah Bapak. Karena kita kada melaksanakan umrah. Boleh aja. Namun disunatkan untuk tawaf sunat. Karena di Masjidil Haram itu tidak ada tahiyatul masjid. Yang ada itu tawaf. Nah jadi biar masuk nanti ke Masjidil Haram setelah setiap hari tiap waktu,
langsung melaksanakan tawaf. Sajaku aku tawaf di Baitullah 7 kali putaran sempurna karena Allah Ta'ala tawaf. Nah itu 7 kali yola. Bukan 7 kali yola. 7 kali juga tawaf tuh. Tawaf wajib, tawaf sunat sama. Nah, tawaf itu di dalam masjid, okay. Dalam masjid di Baitullah. Kita pian masuk, kita kan sudah ada umrah sudah Habib. Kemudian dan masuk masjid kadang-kadang kalau pakai truknya dijaganya kada boleh di bawah, naik ke sana ketika 2 sampai ketika 3. Lalu pian hendak supaya melihat Baitullah sembahyang, pian memakai baju kain ihram. Jangan lupa baju kaos, kawannya juga biar bersalawar kada apa-apa, pian masuklah ke tempat untuk melaksanakan orang tawaf. Nah, jadi pian mari kita tawaf, maka pian tawaflah di Baitullah. Tapi gue seperti yang tadi jawab Pak. Nah, ini tadi pilar hijau, ya kan? Di sini rukun Yamani, pian tahu Pak? Sajaku aku tawaf di Baitullah 7 kali putaran atau 7 kali kuliling sempurna karena Allah Ta'ala. Bismillah, Allahu Akbar ya pian. Baca lagi. Nah, salawat jikir ben baya sekali, 2 kali, 3 kali sampai 7 kali sama tadi juga. Nah, kemudian pian sembahyang sunat ihram tadi. Karena apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmatnya itu ada 100 rahmat tiap waktu, tiap detik, tiap jam. Nang 60 rahmat itu turunnya di orang tawaf. Rahmat Allah turun. Nah, 40-40-nya di Pasaian. Nah, jadi itu rasanya 100 rahmat. Untuk orang tawaf 60 rahmat, untuk di Pasaian orang sa'i itu 20 rahmat. Bagi orang yang memandang Baitullah itu dapat 20 rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memandang Baitullah aja dapat rahmat, Maka ujar guru-guru terdahulu itu sumbah yang di Makkahnya mengkawa jangan sampai kada melihat daun Baitullah, Maksud kada melihat itu terlindung. Mengkawa itu harus Allahu Akbar. Kalau kita aja di kampung betunduk kalau sembahyang, kita di Makkah sunat memandang Baitullah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita di kampung sunat tunduk. Nah, kita di depan Baitullah memandang Baitullah hanya sudah 20 rahmat dapat. Nah, itu. Dan kelebihan orang yang membuat kebaikan di tanah suci kota Makkah, 1 kali sembahyang di kota Makkah, di dalam masjid atau di luar masjid di tanah haram kota Makkah nih, 1 kali sembahyang aja ganjarannya berapa? 100.000 kali rakaat daripada di masjid lain. Pian sembahyang di masjid haram ini sekali aja sama sembahyang dibetakan 100.000 kali. Nah, itu kelebihan untuk sama karena itu di tanah haram, masih di tanah haram sama. Tapi untuk sembahyang pahala berjamaahnya kan ada kalau pahalanya sama. Tapi kita apalah, kecuali ada ujur apalah ya Allah, lebih baik kita ke haram lah, kan hotel kita kan jauh juga itu nah jadi melaksanakannya itu walaupun di dalam hotel, walaupun di dalam masjid itu sama ganjarannya 100.000 kali sembahyang di benua kita atau di wilayah lain. Nah, belanja pun pian segitu juga. 1.000 belanja di sana sama 100.000 ganjarannya. Bahkan kita bertukar belanja di tanah suci kota Makkah itu sama bersedekah. Nah, jadi pian banyak-banyak aja bertukar ya sedekah ya hukumnya. Nah, itu di Makkah. Ya, ini kalau di kota Madinah 1 kali sholat di masjidku ujar Rasulullah itu ganjarannya 1.000 kali. Di Madinah 1.000 kali ganjarannya. Kalau di Makkah 100.000 kali. Namun di Makkah lawan di Madinah itu sebujurnya sama. Karena di Madinah ini ada Rasulullah,
di kota Makkah ada makam Siti Khadijatul Kubra binti Sidin Umi Saidah. Karena nang membagi pahala itu kan Rasulullah juga bersin lebih kata bapak juga yang lah. Karena Sidin nang membagi. Nah itu ulama-ulama pun ujar Sidin juga yang lah. Nah sahihnya itu. Nah jadi nanti perjalanan di Mekah kurang lebihnya nanti ditanyakan sama ustadz-ustadz kita nanti. Nah kira-kira ada kan pian tanyakan lagi nih. Kalau kurang jelas bisa kita bicarakan. Itu bang, lo yang berputar tadi itu kan di antara itu ada anak kada bisa membacaan benar. Lain-lain lah kita bacaan. Bahasa Indonesia kok itu. Kalau kita bacaan tadi kan kalau mengiringi ustadznya kita, ustadz kan hafal orangnya lah. Nah pian yang jauh dengarlah. Nah jadi pian orang jauh ujar ustadz tadi kan mulai tawaf. Bismillah, Allahu Akbar aja ustadz kan. Kalau ustadz baca tasbih subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Assalatu wassalamu ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka taubata wal maghfirah wa taufiq wal hidayah wal istiqamah wal husnul khatimah bi khairat wa ilman nafi'an wa amalan salihan ma'mulan wa qalban khashi'an mutawadi'a wa shifa min kulli mawdin wa da'watul umur bi syahati wa abiyah wa batinan wa rizqan wasi'an. Ya ustadznya nyaring bacanya hafal biar di belakang pada tahu. Nah ya ustadz bismillah Allahu akbar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amun mengiringi ustadznya mana berayat ustadz kada mungkin juga seperataan ya Allah. Nah lalu nang apa nang pian nyaman amun pian membaca kina membawa bukunya ya Allah. Allahumma inna nas'aluka taubata wal maghfirah wa taufiq wal hidayah. Ada orang berbiluk pian lurus. Maka pian sedangkan kita orang umrah ini pekerjaan bukan bacaan nomor 2. Nah jadi pekerjaan ini bahu ini bila bahunya lepas daripada Baitullah maka kada sah tawafnya. Apabila kada sah tawafnya maka kada sah umrahnya. Nah jadi pian membaca nang ada aja punya jauh punya parang giringnya ustadz kena. Kamunya jauh apa nang pian bisa aja tasbih kah dibacakan salawat kah zikir kah nang pian baca itu nah. Nah ada lagi disarankan ya gore karena suruh nyaring-nyaring gore kasihan gue yang dapat nih komando nih dinyaringi dan ustadznya kayak nambah kasihan kada dapat lagi. Biasanya bacaannya tuh nah. Bukan kau nyaring bandar sana kan nanti ini Baitullah. Pokoknya seperti itulah. Nah kalau ada tambahan lagi ya. Kalau misalkan kebetulan ada jamaah yang sudah pernah berumrah niatnya kayak apa disamakan aja kah umrahnya? Niat umrah itu sama 10 kali ke 20 kali sama niatnya. Dan fardu alaya tadi Pak? Oh yang fardu alaya nang pernah kan nang belum nang wajib sudah. Nang sudah bagus juga. Oh iya. Nah, nang kedua kita hanya misalnya kita mengambil mikatnya di Jaranah ya Allah. Nah lalu niat umrah pulang. Ayo kita umrah yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sahjaku aku berumrah dan berihram aku sempurna karena Allah Ta'ala. Nang kedua nang menyempurnakan nang kedua maka umrah itu nang belum tuh wajib 2 kali. Nang wajib sekali, nang sunat sekali. Ya. Adakah lagi? Ngomong kada ada tambahan lagi oleh Ustadz nah. Okay. Itu nanti setelah kita selesai 2 kali bisa nanti di Makkah ngomong ya seperti apa kan. Jam sudah jam 5 lewat nih lah. Nah, jadi kita agak sedikit soalnya biar mengambil al-bait. Yang pertama yang harus kita perhatikan ya waktu tawaf ya pertama bacaan itu sebenarnya tidak ada yang wajib ya tidak wajib. Kalau yang Ustaz tadi artinya silahkan aja kalau tertinggal tapi tolong laki-laki nyaringi jangan bininya dan nyaring
Ini bini yang nyaring, lelaki yang gampang mempat jaring. Bila lelaki yang nyaring di belakang juga, otomatis bini mendengar dan belakang mendengar. Ya tolong. Itu satu. Ya sama aja ya Pak. Kemudian tadi kan yang Ustaz tadi, pertama tadi kita tasbih, kemudian selawat, istighfar. Kalau seandainya kadang-kadang tadi itu pertama. Yang kedua, waktu tawaf jangan mencangangi, ya, cangang ke sebelah sana, jangan, cangang ke Ka'bah tadi. Kedua, jangan sambil bah HP. Ini akhirnya kan ini ya kan tengah belakang, lapas. Nah, berarti kan kita sang lapaskan. Jadi jangan mempat Ibn Turki. Ibn Turki no, aja paling ini kayak mana. Ya. Lah, itu yang perlu dijaga. Jaga betul. Soalnya tuh banyak yang pindah sudah tapi tetap aja nama amun pi hendak HP karena 5 2 3 kali pi solongan. Amun kita berjamaah, tolong umpati jamaah. Jangan sekali-sekali mencapai makam Ibrahim. Ya. Jangan sekali mencapai Ka'bah atau Ismail karena itu berminyak harum. Nah, ya Allah, dan biar kena itu minyak harum sebenarnya di minyak harum minyak positifnya minyak harum. Tolong selama kita bersama-sama jangan sampai berpisah. Nah, jangan berpisah atau berdahulu. Jangan sampai. Jadi umpati aja. Setelah mencina 2-3 kali umrah karena insya Allah solongan kami yang terserah aja karena anak memagut kami Ibrahim kami magut. Nah, jadi itu pun kada waktu tawaf juga. Nah itu yang kedua. Kemudian kalau kita seandainya tak pisah waktu tawaf atau ada yang batal. Kalau ada batal tolong bapak dah kawannya jangan ditungguin kena. Si anu tadi batalnya, bodoh lagi. Nah, sambung lagi kena. Misalnya berlima, sisa 2 lagi. Kemudian bila kita terpisah, kami menghadangi karena di makam Ibrahim yang kami pintangannya. Misalnya makam Ibrahim sana, pintangannya di situ. Tapi tunggu aja di situ. Insya Allah akan terpisah. Dan kami tunggu sampai ada orangnya. Ya, kita tunggu. Tunggu dulu lah. Nah, kalau orang biji kita mundur dulu boleh. Oh iyalah. Kita tetap di makam Ibrahim dulu, kita salat di situ. Sambil menunggu ya. Itu supaya menghindari supaya jangan terpisah, jangan cerai-berai. Nah, jangan cerai-berai. Kemudian kalau di sa'i kita terpisah, tolong kita tunggu di tempat pencukuran. Di mana marwah. Itu tempat terakhir, finishnya di marwah. Tunggu aja di situ biar keliling-keliling cari gitu nah. Ada tuh kawanan. Dan tolong dipakai ininya, ibu-ibu tolong pakai ininya nih. Salnya bapak-bapak dipakai juga supaya mengetahui dan kami dapat mencari juga. Ini kebanyakan terpisah itu biasanya kita di sa'i. Kenapa terpisah? Karena waktu sa'i itu ibu-ibu ada dulu merasa gagah mau. Wah, jadi lambat mau bacanya nih, mau tarifnya lambat benar. Dulu jadi lambat tuh sengaja supaya nang tuha juga aja. Kalau mau pati, amun dulu cepat kesian kan tak tinggal. Nah, jadi tolong kita santai aja dulu lah. Ya. Jangan sampai berdulunya dan berdulu. Pas kadang hitungan kan biar. Ya. Kemudian ini lagi campurannya. Kemudian melapor Ustadz lah tadi lah. Jadi kalau ada apa, kalau seandainya ada telanggar larangan ihram, tolong jangan supan-supan, berlapor ke Ustadz. Nah, kan itu ada hitungannya, bidiahnya, mentong-mentong bayarnya kambing, lalu kalau lapor, ya bayar kambing yang punya. Itu ada hitungannya lah. Biasanya berapa mut sekali tadi tercabut bulu mata misalnya, atau bulu ya, rambut bisa cabut bisa, atau bulu hidung nak tujuan ngorek ini no aja, cabut bulu hidung cabut, jangan tujuan mencabut no aja. Nah, tolong. Kemudian waktu cukur kan, untuk laki-laki tolong mencukur itu sudah cukur ulang. Biar belum mencukur gitu, boleh cukur dulu, boleh. Ya Allah. Nah, jadi yang sudah mencukur harus cukur yang lain. Kemudian ibu-ibu jangan mencukur di atas orang banyak, berbuka. Jadi cari ke buncuk. Oke, kira kata kelihatan orang di buncuk. Nah, cari buncuknya kadang jangan dibukakannya, jangan kasihan ya. Kelihatan. Nah, itu kadang-kadang ibu-ibu nak ada disadari, ya. Jadi tolong nanti. Kemudian kalau bisa yang mencukur lakinya kena. Laki atau abahnya sudah mencukur,
mencukurkan mamanya. Nah karena mamanya mencukurkan yang lain-lainnya sudah. Nah ya, bibitnya sama binian nggak apa ya. Kemudian nanti sudah syai pertemuan sudah batas sudah sampaikan sudah kemudian tinggal lagi tinggal pertanyaan-pertanyaan lagi karena ada pertanyaan saya jawab nanti Ustaz atau Ustaz nanti Ustaz. Selama ada tambahan jam berapa? Ini sudah jam 5 lewat sudah. Ya silakan yang ada tambahan ya atau ada waktu 15 menit lagi. Tolong kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum paham dan kemudian yang belum bisa Pak Ihram silahkan datang karena ke kamar Ustaz. Ada kamar di ruangan anu aja. Kata seandainya malam-malam datang aja bawa kain ihramnya. Boleh. Bapak dah kain ulun belum bisa lagi lah. Yang kami pelajari oleh Ustaz atau di ulun kain lah. Kamar kami kami pelajari supaya kalau mungkin kita terlepas. Maju. Ya silakan. Memperkenalkan nama dari asal. Stop. Laju bener lu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini masalah tahlul. Ya. Dulu lah, apakah boleh uang kita sendiri yang bercukup yang belum haji? Belum haji. Ya sudah itu jawabnya. Ya. Sekarang tahu tak lain. Iya. Yang diharuskan nanti disunatkan itu orang yang sudah pernah dicukur. Itu. Tapi kalau cukur sendiri itu kurang abdal. Biasanya itu minta cukurakan. Ya. Kemudian pian jangan minta cukurakan 2 Arab. Bila pian minta cukurakan 2 Arab, anak-anak bayar 10 rial. Bisa dipintai sampai 50 rial pian. Digasaknya pian bayar. Sudah tercukur sudah. Nah jangan ya. Nah itu. Saya lagi. Ada umpamanya bagi remano tadi. Kalau untuk binian yang haid kayak pajar kawa masalah umrah kalau nya kada kawa apa yang digawinya. Nah, terus yang kedua, ini kan kita kena Ramadan di sana. Nah, waktu apa hendak umrah kayak apa tarawihnya kayak apa kayak itu itu. Bingung masih. Memasuki Ramadan ini di sana. Masih ada kan lagi? Gitu ya? 2. Ya, baiklah. Untuk satu yang kita jawab tadi pertama masalah binian datang bulan. Ya. Kalau perempuan datang bulan tetap berniat nawaitul umrata wa ahramtu biha faradan alayya lillahi ta'ala, sama aja berniat juga. Nah, sesudah sampai ke Mekah nanti ya kan dicek lagi keadaannya apakah masih ada lagi atau gimana. Kalau masih ada lagi juga tetap lebih aman bawa mandi. Nah, dibawa mandi, setelah itu sudah selesai mandi, dibersihi tempatnya yang keluar darah tadi, habis itu dibersihi, lalu diparban sepisit-pisitnya, kemudian bisa melaksanakan ikut tawaf. Ikut tawaf, selesai tawaf, pian langsung menuju ke pasaian. Nang minta deh. Karena di dalam masjid kada boleh bersinggah. Nah, kalau kita waktu masuk masjid karena jalan terus tawaf. Tapi dipastikan aman barang yang bernajis tadi. Pisit-pisit, jadi masuk dari tanah haram dari Bir Ali tetap berniat. Sesampai di Mekah mandi. Setelah mandi ditutupi barang yang bernajis tadi, sudah aman, nyaman, semuanya rasa aman, sudah boleh melaksanakan masuk masjid, tawaf. Setelah selesai tawaf, pian kepada halawan Ustadz langsung diantar ke pasaian. Karena pasaian itu di luar pada masjid. Ya gitu. Kalau pian menghadang bini pian misalnya sampai tuntung, sampai kita pulihkan belum juga lagi masih keluar aja darahnya,
maka pian wajib berumrah pulang bulan Dudi ulang. Daftar pulang. Daftar ulang. Bacaan-bacaan kada ada larangan. Ada larangan karena orang men itu boleh aja berbacaan salawat yang mau dibaca. Walaupun anda ada bacaan boleh karena orang merasakan tawaf ini pekerjaan. Bacaan nomor 2. Pekerjaan itu rukun dan sahnya umrah kan sudah kita pelajari tadi. Nah, jadi kadada ujar di tawaf bacaan harus baca Yasin, baca anu. Memang ada tata cara untuk aturan di rukun Yamani bacaannya gini, rukun Iraki yang ini bacaannya memang ada, tapi kita mau ambil nang nyamannya aja. Apa nang bisa? Apa ada yang dipertanyakan lagi? Itu batal orangnya. Nah batal biang bodoh. Bepadah lawan kafir ulang kan sudah 3 kali. Pada ketiga kalau. Nah itu nang ketiga tuh batal. Hampir hanya 2 kali aja, di mana mulai pian batal tadi 2 kali aja pian hitung. Bepadah lawan kawan, kita kawan menghadagi di makam Ibrahim di belakang. Jangan batal bepadah kadal lah, kada tahu lah. Nah itu. Adakah lagi? Bu Haji, Kan memotong rambut ada jika kita sudah memotong yang lain potongkan dia juga. Boleh aja potong rambutnya. Pian gak dulu, sama Pian gak dulu karena beliau sudah berhaji pernah potong rambut. Nah, adakah lagi? Karena tahi burung kalau nya di Makkah itu semuanya suci, tidak ada. Jadi tanah Arab itu suci semuanya. Kalau aja tahi burung bawa aja. Karena kita bersandal juga. Ya. Sandalnya dibawa di. Buat dulu Bapak. Bersih. Tolong yang ada pesanan-pesanan, yang pesanan-pesanan dari kampung atau hendak padahal lapor dengan Ustadz. Ya, padahal siapa almarhum segala lapor dengan Ustadz. Ya, misalnya biayanya kena Ustadz masih tahu. Atau bagi yang hendak nambah kereta atau dorong mengubahkan di sana ada kena melapor juga supaya begitu kita sampai sudah ada yang menunggu. Ya, tolong. Nah, kita lapor juga dengan Ustadz kena yang ya, atau Ustadz Sulaiman kena lah. Itu aja mungkin. Ya, jadi sebelum kita sampai sudah kita lapor. Nih kami datang jam 11. Dan nanti yang mendorong sudah ada di sana. Nah, atau padahal nanti silakan dengan Ustadz kena lapor lah. Demikian. Nah, terakhir ini masalah hendak mengucap Hajar Aswad kita lapor jalulun. Ada juga nang membawakan kalau hendak mengucap Hajar Aswad ke dawati seorangan kena ada juga. Nah ini karena sudah waktunya sudah pas. Jadi ingat akan yang ulun sampaikan tadi, kurang lebihnya nanti ditakutkan sama kawan atau sama ulun juga kan. Jadi kita sama-sama memutalaah dan mengingatkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun kata duas kita tipis aja kata bilang. Iya,